العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد عباد الله معاشر المسلمين معاشر صلاة الجمعة أرشدني وأكرمني وإياكم الله. Segala pujian dan syukur pada Allah Azza wa Jalla tetaplah kita tujukan nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan ujian yang Allah tibakan untuk kita. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita aturkan untuk asyrafil anbiya wal mursalin khataman nabiyyin al mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Panglima perang yang sangat tersohor dan menjadi bintang perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Di awal-awal perang salib ada kemunduran yang sangat fantastis terjadi di tubuh para pasukan, sehingga satu kota demi satu kota yang dikuasai oleh Islam dan pemerintahan Islam berjatuhan ke tangan kaum salib. Bagaimana cara menggenjot kembali semangat yang telah mulai memudar? Berfikirlah beliau. Kemudian berembuk dan bermusyawarah dengan para alim ulama, apa yang harus kita lakukan? Nampak sekali maknawiyat atau etos tempur para mujahidin pasukan pemerintahan Islam sudah semakin mengendur. Maka disarankan oleh para ulama agar ayo sampaikan kepada umat, buat event khas, acara khusus untuk membangkitkan semangat perjuangan para mujahidin ini, para tentara ini, yaitu dengan kita angkat kembali sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan Islam. Kita ceritakan kepada mereka bagaimana Rasulullah menegakkan Islam ini, bagaimana Rasulullah membangkitkan semangat para sahabat untuk menegakkan Islam ini. Disepakati bahwa dengan itu caranya semoga kembali nyala semangat tersebut. Kapan waktunya?
maka diambillah momen tepat dengan tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan orang-orang beriman, laki-laki, wanita, hadirkan mereka semua, lalu diadakan acara mengingat dan mengenang sejarah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam rangka menegakkan dan membela Islam. Setelah diadakan acara pertama, ma'nawiyat para mujahidin atau disebut juga dengan etos tempur, semangat tempur para pasukan menjadi bergelora dan menyala kembali. Allahu Akbar, hasilnya pertempuran demi pertempuran yang dimasuki berhasil mengembalikan negeri-negeri yang terjajah, sejengkal demi sejengkal, dusun demi dusun, kota demi kota kembali bisa diambil kembali oleh pemerintahan Islam saat itu. Tahun berikutnya diperluas acara yang sama di berbagai kawasan negeri-negeri yang sudah dikuasai oleh Islam, yang sudah banyak kaum musliminnya di sana, dibakar semangat rakyatnya, kaum muslimin muslimatnya, dengan mengadakan acara menceritakan perjuangan Rasulullah. Diambil momen yang tepat pada saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia cikal bakal diadakannya acara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dampaknya sangat hebat sekali. Tumbuh semangat bela Islam, tumbuh semangat bela Islam, bela Islam, dan membebaskan negeri-negeri, membebaskan kejahatan demi kejahatan yang sudah merongrong negeri-negeri Islam. Berkat diceritakan kembali kepada mereka perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Hari ini saudara-saudaraku masih lekat dalam suasana Maulid Nabi di mana-mana. Kita tidak bicara masalah hukumnya, apa itu Maulid Nabi. Apakah ada yang mengatakan ini bagus, ini yang mengatakan makruh, ini mengatakan bid'ah segala macamnya. Bukan itu topik pembahasan kita. Ambil titik positifnya, yaitu semangatkan kaum muslimin, segarkan kepada mereka seperti apa Rasulullah hadir dalam membawa Islam, apa pengorbanan beliau, apa perjuangan beliau, dan bagaimana pengabdian para sahabat kepada Allah bersama beliau dalam rangka menegakkan Islam ini, untuk menjadi ibrah serta menjadi keteladanan bagi generasi di akhir zaman. Bukankah Nabi berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku? Lalu para sahabat berkata, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Bukan, bukan kalian saudara-saudaraku, kalian ini sahabat-sahabatku. Kalau kalian hari ini beriman kepadaku, pantas, wajar, karena kalian menyaksikan aku, kalian menyaksikan wahyu turun, kalian menyaksikan mujizat-mujizatku, kalian bertempur bersamaku. Kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Saudara-saudaraku itu adalah umatku yang nanti datang di akhir zaman. Amanu bi wa lam yarawni. Mereka memiliki iman kepada aku, padahal mereka tidak melihatku. Seolah-olah mereka memiliki iman kepadaku, mereka melihatku, padahal mereka tidak pernah menyaksikan aku. Mereka tegakkan sunnahku, mereka bela ajaranku. Aku rindu dengan mereka. Di hadis yang lain mengatakan, mereka adalah orang-orang yang hadir nanti di akhir zaman. Mereka menggenggam Islam bagaikan menggenggam batu bara, tapi mereka sabar dengan Islam mereka. Menggenggam batu bara, bisa dibayangkan kaum muslimin, batu bara yang menyala, tetap digenggam, tangan terasa bagaikan hangus dan terbakar, dilepaskan, dia berlepas daripada Islamnya, tapi dia sabar, digenggamnya terus batu bara yang menyala itu. Begini imannya orang-orang beriman di akhir zaman. Panas menjadi muslim kafah, susah menjadi mukmin haqqan, berat tapi dia sabar. Itulah saudaraku, kata Rasulullah. Di akhir zaman muncul mereka. Sekarang tidak ada satupun di antara kalangan ahli ilmu yang lurus dari Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak membenarkan dan meyakini ini adalah akhir zaman. Beratnya berislam pada fase ini sangat-sangat keterlaluan nyata. Saking beratnya memerankan Islam sebagai muslim kafah pada masa ini, pada fase ini, pada era ini, sehingga diberi penghargaan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
orang yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, hari yang mereka jalani terasa lebih berat daripada yang telah mereka lalui, dan ke depan hari yang mereka hadapi lebih berat daripada hal yang sedang mereka jalani. Mereka melawan arus, tapi mereka sabar, mereka tegar, mereka istiqomah. Maka kata Rasulullah, Allah berikan kepada mereka reward, Allah berikan kepada mereka penghargaan. Seluruh amalan yang mereka amalkan pada masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya setara dengan 50 kali lipat pahala para sahabat. Terkejut para sahabat, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna aminhum, 50 kali lipat pahala kami atau 50 kali lipat pahala mereka yang hidup zaman mereka? Bukan, kata Rasulullah, bal minkum, 50 kali lipat pahala kalian para sahabat. Allahu Akbar. Ini untuk orang yang hidup di zaman ini, yang tegar di atas Islam yang kafah, yang sabar di atas segala kecacian, di atas segala tekanan, intimidasi. Mereka tidak peduli dengan apapun yang akan disematkan pada mereka. Dicap sebagai muslim radikal, dicap sebagai teroris, dicap sebagai apa. Selama mereka tidak seperti digambarkan oleh orang-orang yang mencap itu, maka dia tetap di atas Al-Quran dan Sunnah. Mutamassikuna bikinihima, mereka berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Fanatik menjadi muslim kafah di akhir zaman, dan mereka tidak peduli cacian orang yang mencaci. Inilah umat yang dikatakan Rasulullah, pahala yang mereka amalkan dari amalan apapun mereka buat pada masa itu 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Betapa besar penghargaan untuk umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman ini. Syaratnya istiqomah, sabar di atas jalan yang lurus sebagai muslim. Istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam mengamalkan ilmu, istiqomah dalam menyebarkan ilmu, istiqomah dalam berjuang di atas ilmu, istiqomah, dan tentu saja tantangannya berat. Kalau di zaman para sahabat nggak melawan arus, kenapa tidak melawan arus? Ketika Nabi dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah, kondisi sudah sangat mendukung. Rasulullah menjadi pemimpin tertinggi. Ada apa-apa mereka cepat mengadu dan melapor pada Rasulullah, turun wahyu. Tapi kalau di zaman sekarang kita melawan arus, Pak. Kita melawan arus. Dunia mengajak untuk memerangi Islam. Dunia mengajak untuk memfitnah Islam, dan orang-orang muslim terjepit dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari atas, dari bawah, bahkan dari dalam. Para munafikun pun bermunculan. Bagaimana beratnya kaum muslimin tetap tegar, tabah, sabar, istiqomah, tidak menyerah, tidak kendur, tidak mengundurkan diri, dan juga tidak pura-pura. Ibaratnya itu sekali jatuh tak pura-pura pingsan, dia tetap bangkit walaupun pusing, walaupun puyeng. Karena kata Nabi, pada masa itu tidak satu pun umatku ini yang tidak terkena tamparan yang keras. Ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak ada satu pun umatku pada masa itu yang tidak terkena tamparan yang keras, akan terkena tamparan yang keras. Di antara yang kena tampar terjatuh, ada yang meninggal syahid. Di antara yang kena tampar, ada yang terjatuh pingsan, tapi ketika dia siuman, dia bangkit kembali dan dia terus di atas posisinya. Ada yang kena tampar, uyang, muntah-muntah, tapi dia tidak mau bergeser, dia tetap berada di tempatnya semula. Ada yang kena tampar, dia jatuh, kemudian dia langsung rangkul orang yang menamparnya agar orang yang menamparnya tidak ngapa-ngapain dia lagi setelah itu. Ada yang belum ditampar sudah nabrak duluan orang yang mau menamparnya dan langsung berpihak kepada orang yang akan menamparnya. Betul-betul kata Rasulullah, fitnah duhaimah pada masa itu, kata Rasulullah, tidak akan menyisakan satu umat pun, melainkan akan terkena oleh fitnah itu bagaikan tamparan yang keras tadi. Tidak satu orang pun, Pak, dari antara kita yang tidak akan terkena fitnah duhaimah. Insya Allah nanti selepas sholat Jumat, inilah tema kita, yaitu selamatkan akidah, selamatkan tauhid di akhir zaman. Kita lihat macam mana tamparan-tamparan itu, apa bentuk tamparan itu, apa itu fitnah duhaimah, sehingga dampaknya apa? Fitnah duhaimah ini dalam hadis itu disebutkan Rasulullah SAW, dampaknya adalah menjadikan orang-orang yang paginya masih ada iman terkena tamparan siang hari, sorenya sudah menjadi murtad dan kafir. Sorenya masih beriman, terkena tamparan soal di malam hari, besok paginya sudah menjadi kafir. Ini kenyataan yang sedang dihadapi oleh umat yang hidup di akhir zaman ini. Wahai hamba-hamba Allah, apakah tidak pantas jika umat yang mampu tegar dan sabar? Apa
apakah tidak pantas umat yang mampu istiqomah mendapatkan penghargaan atau reward semacam 50 kali lipat pahala para sahabat ketika mereka beramal? Kita tahajud hari ini Pak, sahabat tahajud, nilai pahala tahajud kita yang tegar dan sabar di akhir zaman ini 50 kali lipat nilai tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Kita duha hari ini Pak, dengan duhanya para sahabat, nilai pahala duha kita yang tegar di atas jalan yang benar ini, sabar dan istiqomah menjadi muslim kafah, walaupun apapun bahasa yang disematkan pada kita, kita tidak peduli, kita tetap tegar dan sabar istiqomah, maka nilai seluruh ibadah kita 50 kali lipat pahalanya. Tapi ini jangan salah kaprah kaum muslimin ya, jangan sampai Bapak bayangkan nilai kita 50 kali lipat nilai para sahabat, bukan begitu. Tapi nilai amal iya. Kalau nilai iman para sahabat sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa menimbang nilai imannya para sahabat. Apa kata Rasulullah di surah Ashab? Jangan coba-coba kamu merendahkan sahabat. Jangan coba-coba kamu meremehkan sahabat. Jangan coba-coba kamu mencaci sahabat. Lau anna ahadun, kalau seandainya salah seorang di antara kalian punya gunung emas sebesar Jabal Uhud, sebesar gunung Uhud, emas Pak, emas murni luar dalam padat sampai ke dalam, lalu diinfakkannya untuk agama Allah SWT dengan iman yang diinfakkan, belum sampai iman tersebut seujung imannya para sahabat. Jadi kalau segi kualitas iman sampai kapanpun, sampai kiamat gak akan tertandingi oleh kita imannya para sahabat Nabi. Tapi kalau amalannya, alhamdulillah, ini dikatakan Nabi 50 kali lipat amal pahala amalan kita dibandingkan amalan para sahabat pada masa itu. Kalau segi amalannya, tapi segi kualitas manusianya kita tak akan pernah bisa mengimbangi para sahabat. Mengikuti, meniru dan mencontoh para sahabat Allah perintahkan. Tapi bisa mengimbangi mereka la abadan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kita tak akan bisa. Ibadah Allah, sesungguhnya dari mimbar ini hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali menghimbau kepada kita semua, apapun kondisi, tantangan apapun yang kita hadapi di akhir zaman ini, hanya satu kalimat yang saya ingatkan, yaitu isbiru, bertahanlah kamu, bersabarlah kamu. Tidak ada kalimat yang lain dari Rasulullah. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Isbiru itu artinya adalah bertahanlah, bersabarlah, jangan mudah mundur, jangan mudah kendur, mudah menyerah, mudah betul mengalah. Jangan, bersabarlah kamu dalam hal yang baik, bersabarlah. Berzina, sudah dikatakan orang kamu berzina, dia sabar, dia terus berzina. Penjahat, dan dikatakan kamu penjahat, ahli neraka kamu, dia sabar, dia tetap jadi penjahat. Orang yang bertatuan melakukan kejahatan di mana-mana, dicaci maki, diumpat, diserapahi segala macam, dia tetap sabar di atas kemaksiatan dan kemungkarannya Pak. Kalau ahli maksiat, ahli dosa, ahli kemungkaran, para zalimun, apapun caci maki orang dengan apa yang dia buat, dia sabar. Kenapa kita di atas kebenaran kita tidak berani sabar? Kenapa di atas dakwah kita tidak berani sabar? Kamu muslim radikal, apapun ucapan orang, dan kita selama bukan seperti itu. Lalu kenapa kita harus beriksaan? Kenapa kita harus panik? Kenapa kita harus ketakutan? Mau mereka katakan apa? Pokoknya sok cari surga kamu, bagus daripada soal neraka. Bagus saja jadi soal surga, masya Allah. Jadi kaum muslimin, isbiru, bersabarlah kamu. Astaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, yursilis samaa 'alaikum midrara. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibadallah ma'asyiral muslimin, fi salatul jum'ah arsyadani wa akramani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, kabar baik dan kabar gembira telah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar ini pasti akan Allah tepati, karena Allah tidak pernah berbohong dalam setiap kata-katanya dan janji-janjinya. Lihat surat An-Nur
Di ayat 55 Allah menggambarkan bahwa nanti Islam akan menjadi pemimpin seluruh dunia. Di akhir zaman Rasulullah juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad bahwa fase penutup dari keberadaan umat yang barokah ini di bumi ini, fase penutup yaitu fase kelima, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Kabar gembira ini tentu sudah cukup bagi kita karena sumbernya Al-Quran dan hadis yang sahih, cukup bagi kita. Tetapi Masya Allah, kegembiraan kita ini ternyata tidak hanya sampai di situ saja. Sekarang 15 intelijen dari negara-negara terkuat di muka bumi ini telah mengadakan rapat istimewa di New York pada bulan Februari tahun 2012. Mereka mendiskusikan tentang kemungkinan siapakah yang akan kembali memimpin dunia di atas tahun 2020-an. Pembicaraan yang diperkasai oleh NIC ini akhirnya mengerucut kepada 4 keputusan calon pemimpin dunia di masa yang akan datang di atas tahun 2020. Pertama, Amerika Serikat. Setelah mereka kaji segala kemungkinan dan peluang-peluang serta kelemahan Amerika, maka sepakat seluruh yang hadir mengatakan, tak mungkin Amerika masih mampu memimpin lagi di atas tahun 2020. Opsi pertama rontok. Maka muncul naik opsi kedua, yaitu Cina. Dikaji sejauh mana kemungkinan Cina memimpin dunia di atas tahun 2020. Dalam kajian mereka yang memang mereka lah para pakarnya, mereka lah para ahlinya, ini intelijen terbaik di seluruh dunia, akhirnya memutuskan bahwa Cina tak akan mungkin memimpin dunia di atas tahun 2020. Sangat banyak kelemahan-kelemahan Cina yang terekspos. Lalu opsi ketiga pun dimajukan ke depan. Opsi ketiga adalah gangster internasional, mafia yang punya jaringan global. Dikaji kemampuan mereka, teknologi mereka, pendanaan mereka, sistem mereka segala macamnya. Rontok juga opsi ketiga. Opsi keempat dibicarakan, yaitu khilafah Islamiyah. Dalam pembicaraan ini, Allahu Akbar, lebih daripada 87 peserta dari 15 negara terbaik terkuat yang intelijennya yang paling canggih di dunia menyepakati khilafah Islamiyah lah nanti di atas tahun 2020 nanti akan kembali memimpin seluruh dunia. Allahu Akbar. Sebatas ini kita semakin senang dan tenang mantap. Tidak pun ada pernyataan mereka yang di New York itu, tidak pun ada pernyataan mereka yang sudah resmi dirilis di New York Times, majalah bergengsi di Amerika Serikat ini. Tidak pun ada pernyataan mereka. Kita sudah cukup yakin dengan apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 55. Sudah cukup bagi kita hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan adanya pernyataan para pakar dan ahli-ahli dunia ini, maka semakin memantapkan keyakinan kita bahwa insya Allah Ta'ala masa depan adalah untuk kita. Menjelang sampai ketika itu akan banyak ujian yang sangat dahsyat yang dihadapi oleh kita, khususnya umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Disinilah kita disuruh untuk isbiru, bertahanlah kamu, bersabarlah kamu, tetaplah jadi petempur, tetaplah jadi pejuang, tetaplah jadi pendakwah, tetaplah menjadi penegak kebenaran, tetaplah kamu di jalan yang lurus ini, karena kemenangan dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Kemenangan bukan dengan jumlah tentara, bukan dengan bersenjata, bukan dengan fulus yang banyak, bukan. Nabi Musa Allah menangkan pada Nabi Musa sedang tidak punya apa-apa. Fir'aun punya segala-galanya, tentara lengkap, senjata jangan ditanya, ekonomi di genggaman tangannya, media seluruhnya di tangannya. Allah lumpuhkan dalam sesaat dan Allah menangkan Musa alaihissalam. Kemenangan itu ada di tangan Allah. Cuma disuruh kepada kita, tegaklah, bersabarlah. Jangan mudah menyerah, putus asa. Jangan mudah mengeleng, ya, melemah, kemudian menyerahkan diri dan mematokkan iman kita kepada tangan musuh-musuh kita. Udahlah, saya nyerah aja, saya gabung dengan kalian. Jangan seperti itu kaum muslimin. Semoga bermanfaat apa kami sampaikan ini, yaitu ketegaran, istiqomahan, kesabaran adalah kunci untuk kita di akhir zaman ini. Ibarat pohon, makin tinggi pohonnya, tentu makin kuat badai yang akan menghantam menerpa. Di bawah juga banyak pengganggu. Lah kalau pegangan kita kepada pohon itu nggak kuat, hanya sebelah kanan, ya, itu pun juga nggak sepenuh hati menggenggamnya, maka ketika badannya kuat, kemungkinan besar kita jatuh, banyak berjatuhan. Tapi kalau kita menggenggam, bukan hanya menggenggam, merangkul, bukan hanya merangkul, kedua kaki juga dikalungkan kepada pohon tersebut, kepada cabang, kepada
pada nanti insya Allah Ta'ala kita akan selamat. Badai itu tidak akan lama, ujian-ujian buat Islam itu tidak akan lama insya Allah Ta'ala. Tetapi bagi yang menjalani memang terasa lama saat sedang menjalani, tapi insya Allah akan berlalu. Butuh kepada isbir, bersabar wahai Allah, bersabar dalam ketaatan, bersoleh, ibadah, perjuangan, dakwah untuk ilmu, dalam apapun kita lakukan untuk negara Islam, bersabarlah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.